Kan seperti apa orang yang punya uang untuk makan? Hanya satu sarapan dengan 18 hidangan. Pengasuh berbaris di sebelah mereka. Seseorang mengupas udang, seseorang menuangkan teh. Beberapa orang hanya berdiri dan melihatmu makan. Ada juga pelayan pribadi untuk dia pesan sesuka hati. Kemudian pengurus rumah mengingatkan dia untuk minum obat tepat waktu. Jika dia tidak minum, dia akan mengejar dan meminta dia minum. Baiklah, aku akan minum. Tuan muda. Hidungku. Louis adalah cucu dari ketua grup emas. Usia nenek sudah tinggi. Semua orang di sekitar ingin mengambil alih kekuasaan di tangannya. Tapi kehidupan sehari-hari Louis terdiri dari membeli dan membeli. Masuk dan keluar dari berbagai toko kelas atas. Saat memasuki toko berlian mewah. Baru, langka, edisi terbatas. Semua jam tangan bermerek nyaman untuk dibeli. Sepertinya mereka semua mengundangnya. Selamat pemilik toko. Juga memberinya sepasang pakaian dalam yang dibordir dengan 18 berlian. Tapi hari itu, Nenek Louis tiba-tiba masuk angin dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pemegang saham lainnya segera berencana untuk menelan korporasi. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Louis ditabrak truk. Akhirnya ditemukan oleh seorang gadis desa. Kehidupan Boksil juga tidak jauh lebih baik. Nenek baru saja meninggal. Dia naik kereta ke kota untuk pertama kalinya. Jadi pada dasarnya dia tidak tahu seberapa berbahayanya hati orang. Ada bibi di kereta. Boksil dengan antusias bertanya apakah dia ingin makan. Setelah makan beberapa gigitan, wanita itu berkata dia tersedak. Minta Boksil untuk membantunya membeli sebotol air. Boksil tanpa ragu segera meletakkan tasnya di kursi. Lalu cepat lari untuk membeli air. Tunggu sampai dia kembali. Baik bibi dari sebelumnya dan tasnya tidak bisa ditemukan. Tapi 2 menit yang lalu, kereta baru saja berhenti di stasiun. Tanpa pilihan lain, Boksil hanya bisa menunggu dengan cemas untuk turun di stasiun berikutnya. Ketika dia turun dari stasiun, dia mulai melihat-lihat. Untuk menemukan orang dengan uang. Tepat pada waktunya, seorang paman yang tampak kaya lewat. Boksil melangkah maju untuk menghentikannya. Kemudian mengangkat bajunya dan mengeluarkan paket yang dia sembunyikan di tubuhnya. Apakah kamu membeli ginseng? Ini adalah ginseng alami yang digali di pegunungan. Ini bernilai 5 juta won. Aku hanya menjualnya padamu seharga 1 juta won. Ternyata Boksil diwawancarai oleh sebuah stasiun TV beberapa hari yang lalu. Untungnya menggali akar ginseng berumur 1000 tahun yang langka. Sekarang dia tidak punya uang di tubuhnya. Jadi dia hanya harus menjual ginseng. Jongwon melihat itu dan mengeluarkan deposit. Kemudian memberitahu Boksil bahwa dia akan membayar sisanya setelah penilaian selesai. Hanya 10.000 won. Jika kamu tipu, apa yang harus aku lakukan? Pergi dan tipu anak tuh. Sejujurnya, aku belum pernah menipu siapapun sebelumnya. Jangan pergi, aku setuju. Tapi Boksil tidak punya telepon. Jadi paman memberinya nomor teleponnya. Boksil ke kota. Adalah untuk mencari saudaranya yang hilang. Ketika Boksil datang ke kaki tangga gedung. Langsung melihat Louis memakai baju kakaknya dan terbaring di sana. Sekarang dia telah kehilangan semua ingatan masa lalunya. Di sisi lain, setelah mendengar bahwa Louis mengalami kecelakaan, dia meninggal. Sangat menyakitkan sehingga nenek tidak bisa bangun dari penyakit. Dia hanya harus menyerahkan manajemen perusahaan kepada Direktur Baik Sun Go. Tapi semua ini adalah plotnya. Baru saja bangun, cucu dari grup emas menemukan bahwa dia kehilangan ingatannya. Dia sendirian di ujung jalan. Juga dipukuli untuk pertandingan oleh seorang pengemis. Boksil bertanya dari mana dia mendapatkan bajunya. Tapi Louis sama sekali tidak tahu apa-apa. Boksil bosan di jalan. Louis segera mulai mengikutinya. 2 orang melihat mobil bobrok sedang ditarik oleh polisi. Orang-orang dan mobil semuanya rusak sehingga mereka tidak bisa melihat bentuknya dengan jelas. Tetapi Louis tidak tahu bahwa ini adalah mobilnya. Dia belum makan apapun selama 2 hari. Melihat seorang bibi menjual makanan di pinggir jalan. Louis tidak mengatakan apa-apa, mengambil kue dan memakannya. Boksil tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepadanya. Gak punya uang tapi juga pengen makan.
Pada akhirnya, dia hanya perlu membantunya membayar kue. Sekarang, Boksil bekerja sebagai pembersih di sebuah perusahaan besar, yang juga merupakan perusahaan keluarga Louis. Hari itu, Boksil mulai bekerja. Louis takut dia akan kabur. Jadi ikuti terus. Hasilnya ketika melihat dua karyawan duduk di satu sisi minum kopi. Sangat lezat. Aku tidak tahu rasa apa. Bau busuk apa itu? Kenapa ada pengemis di sini? Pada akhirnya Louis diusir oleh keamanan. Boksil meminjam ponsel pemimpin untuk menelepon pamannya. Tanyakan apakah dia telah menemukan pemeriksa ginseng. Tapi dia menelepon berkali-kali dan tidak pernah menerima jawaban yang pasti. Saat ini, sutradara Baik sedang duduk di mobil yang lewat. Langsung melihat punggung Louis. Untungnya, dia hanya merasa familiar. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Boksil membawa Louis ke sauna umum. Dan dia pergi bekerja sendirian. Ketika Louis hendak berbaring dan tidur siang, dia tidak sengaja menemukan uang kertas 50.000 won di sebelahnya. Ketika dia bersenang-senang, saudara perempuannya yang gemuk datang. Dia bersikeras bahwa dia kehilangan 100.000 won. Apalagi, itu pasti dicuri oleh Louis. Untungnya, Boksil datang tepat waktu. Meskipun Louis hanya mendapat 50.000 won. Tapi saudari gendut itu bertekad untuk tidak membiarkan mereka pergi. Pada akhirnya, dia harus mengeluarkan uangnya sendiri untuk membayarnya. Di malam hari, kalian berdua pergi ke toko serba ada untuk makan mie instan. Ketika Boksil sedang berpikir, tiba-tiba melihat sosok yang familiar. Orang itu adalah bibi di kereta yang mencuri barang-barangnya. Boksil segera bergegas keluar untuk menangkapnya. Wanita yang mengenali Boksil. Ketakutan mendorongnya pergi dan melarikan diri. Boksil masih mengejar. Wanita itu dengan cepat berlari ke bus. Melihat mobil ditutup, bersiap untuk pergi. Boksil tidak bisa mengejar, jadi dia melompat dan meraih bagian belakang mobil. Sampai bus berhenti di halte berikutnya. Wanita itu baru saja menemukan sesuatu yang salah. Boksil langsung menggunakan serangan harimau dan menangkapnya. Ternyata, wanita ini juga datang ke Seoul karena cucunya. Dia mencuri barang-barangnya ketika dia dalam kesulitan. Tapi Boksil hanya memintanya untuk membayar sisa uangnya padanya. Saat ini, Louis masih duduk di toko kelontong menunggu Boksil. Tiba-tiba 3 siswi datang menggodanya. Setelah itu, mereka membawanya ke tempat sepi tanpa orang. Lalu menyuruhnya untuk memberikan semua uang di sini. Jika kamu tidak punya uang, maka dipukul. Pikiran Louis tiba-tiba melontarkan sebuah adegan. Sepertinya aku pernah bertemu denganmu di suatu tempat. Pada saat kritis, Boksil muncul tepat waktu untuk menghentikan mereka. Seorang siswa perempuan yang akan maju untuk memprovokasi dia ditendang oleh Boksil. Anak sialan ini. Tapi pada akhirnya musuh terlalu banyak. Uang Boksil juga diambil oleh mereka. Sekarang kalian berdua tidak punya sepeser pun. Pada saat ini Louis tiba-tiba mengambil tagihan. Boksil sekali lagi memanggil Jongwon. Tapi tidak ada yang mengangkat telepon. Pagi-pagi keesokan harinya, perusahaan belum mulai bekerja. Boksil diam-diam membawa Louis ke dalam. Maka biarkan dia bersembunyi di toilet pria. Dan dia pergi bekerja. Setelah beberapa saat, Jongwon masuk ke perusahaan mengenakan kemeja mawar. Di kamar mandi, dia melihat bahwa perilaku Louis sangat tidak biasa. Jadi dia bertanya kepadanya di departemen apa dia bekerja. Louis takut ditendang keluar dan kabur dengan liar. Akhirnya berhasil bersembunyi di lift. Kebetulan, putri sutradara baik-baik Mari juga ada di sini. Mari dan Louis sudah saling kenal sejak kecil. Melihat siluet seorang pria yang sangat familiar. Hanya ingin meneleponmu kembali. Tapi begitu lift terbuka, Louis sudah kabur. Sesampainya di rumah, Jongwon menemukan bahwa ginseng Boksil sudah dijual oleh orang tuanya. Di mana ginsengku? Kami menjual 5 juta won nak. Mereka masih berjuang untuk membelinya. Seorang pria sembarangan menjatuhkan botol air ke tanah. Jongwon memasuki perusahaan, membaca sambil berjalan. Jadi jangan memperhatikan genangan air di tanah. Akibatnya, dia secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh. Ya. Dia dengan marah memanggil staf kebersihan di sebelahnya. Akan memarahi lawan.
Tanpa diduga, ternyata seorang kenalan. Begitu Boksil melihat Jongwon, dia dengan marah meraih kerahnya. Dan kemudian mengancam akan memaksanya untuk membayarnya. Bayar aku cepat. Keluar, jangan sentuh aku. Akibatnya, dia hanya memberikan sedikit dorongan, Boksil pingsan di tempat. Jongwon akan marah padamu. Pada akhirnya, dia hanya harus membawanya ke rumah sakit. Ternyata Boksil pingsan karena tidak sarapan. Pada saat ini, pemimpin tim kebersihan juga datang mengunjunginya. Jadi Jongwon membawanya ke restoran. Untuk menanyakan orang seperti apa Boksil itu. Gadis itu sangat jujur. Bekerja sangat keras, juga tidak punya uang. Pinjam ponsel saya sepanjang hari untuk menelepon. Juga, orang tertipu dan kehilangan uang. Saya tidak tahu penipu yang tidak bermoral apa yang bisa melakukan itu pada seorang gadis. Siapa bilang dia penipuan? Jongwon berjalan ke kamar rumah sakit, melihat sepatu usang Boksil. Dia segera memberinya 5 juta won untuk menjual ginseng. Kemudian memutuskan untuk membiarkannya bekerja di departemen penjualannya. Boksil setelah punya uang. Hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke pasar bersama Louis. Mereka tidak hanya membeli perlengkapan hidup yang diperlukan, tetapi juga membeli lebih banyak pakaian. Di bawah dorongan Louis, Boksil membeli telepon baru lagi. Ketika dia sampai di rumah, Boksil sedang mencuci pakaian ketika dia melihat pakaian dalam Louis dengan namanya dibordir di atasnya. Selain itu, ada banyak batu berkilauan di atasnya. Di sisi lain, ketika Maris sampai di rumah, dia berbicara, dia melihat seseorang yang sangat mirip dengan Louis di mata ayahnya. Dia ingat melihat familiarnya tempo hari. Segera mulai khawatir, rasa tidak aman. Tapi jelas Louis ditabrak truk. Apalagi, mobilnya juga terbakar dalam sekejap. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri bahwa Louis sudah mati. Keesokan harinya, Louis pergi ke toko-toko di mall. Untuk menanyakan tentang merek pakaian dalamnya. Tapi ketika dia mengeluarkan celananya, staf mengira dia cabul jadi dia menendangnya keluar. Pada saat ini, istri direktur baik sedang berbelanja, dan ketika dia melihat Louis bersandar di kaca, dia ketakutan. Mungkinkah orang yang baru saja dilihatnya itu benar-benar Louis? Episode hari ini berakhir di sini. Jika teman-teman tertarik, silakan komentar agar saya bisa membuat episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi semuanya, saya sibuk memasak sekarang. Dadah.